Halo sahabat kristal, bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan kinerja di tahun 2024 ya. Nah, ini sudah viral dan kepala sekolah serta guru di Indonesia sedang melakukan pengisian ya. Ada beberapa mungkin sahabat-sahabat dari sahabat kristal kebingungan bagaimana cara mengisi, apakah ini terlalu ribet ya, terlalu sulit, terlalu berat, atau bisa saja sahabat kristal belum tahu apa sih tujuannya, apa sih manfaatnya kinerja, pengelolaan kinerja di PMM. Oke, sahabat kristal tetap terus ada di channel ini dan jangan di skip. Kita akan membahas sederhana, tuntas, cepat, dan bagaimana pengelolaan kinerja yang ada di PMM. Oke sahabat kristal, baik, kali ini saya ingin berbagi praktik baik bagaimana sahabat kristal sebagai kepala satuan pendidikan ya memberikan penilaian terhadap kinerja guru yang mereka sudah isi dalam pengelolaan kinerja di PMM. Ya, sahabat kristal sebagai kepala satuan pendidikan, sahabat kristal boleh membuka PMM melalui laptop. Namun sebelum lanjut, mungkin ada beberapa sahabat kristal yang merasa pengisian pengelolaan kinerja terlalu ribet ya, ataupun membingungkan. Ya, kalau sahabat kristal mengikuti bahwa ada banyak manfaat-manfaat baik dalam proses pengisian atau pengelolaan kinerja melalui PMM, itu akan sangat membantu bagi sahabat kristal. Perlu sahabat kristal ketahui bahwa pengelolaan kinerja pada PMM itu adalah merupakan satu alat bantu yang memudahkan guru dan kepala sekolah untuk menentukan sasaran kinerja ya, yang lebih kontekstual sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan dan pengembangan karir ya. Gunanya apa? Yaitu tentu meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, fitur pengelolaan kinerja ini telah terintegrasi dengan layanan e-kinerja yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara. Nah, sekarang apa sih manfaatnya? Manfaat menggunakan pengelolaan kinerja di PMM ya, jika dibandingkan dengan e-kinerja. Nah, dengan menggunakan pengelolaan kinerja melalui PMM, ya, guru dan kepala sekolah dapat melakukan pengelolaan kinerja yang lebih kontekstual dan secara spesifik untuk pelaksanaan tugasnya, sebagaimana visi transformasi pembelajaran yang ditetapkan Kemendikbudristek. Mengapa transformasi pengelolaan kinerja itu dibutuhkan? Nah, sahabat kristal, penting untuk dicatat bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selalu memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, khususnya melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB. Dalam konteks ini, sahabat kristal, Peraturan Menteri PAN-RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara menjadi landasan utamanya. Sejalan dengan regulasi tersebut, penerapan Permen PAN-RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional juga bertujuan memberikan kerangka kerja yang jelas ya, mendukung penilaian kinerja tentu yang lebih akurat dan merujuk pada tugas serta tanggung jawab yang lebih spesifik. Dengan langkah-langkah ini, kementerian tidak hanya berusaha untuk menjadikan proses monitoring dan evaluasi kinerja itu lebih transparan dan responsif, tetapi juga memastikan bahwa semua tindakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Ini juga bertujuan untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di lingkungan pendidikan dan memberikan keyakinan kepada para pemangku kepentingan.
Oke, sekarang sahabat Kristal, saya ingin menyampaikan sebenarnya apa sih dasar diberlakukannya pengelolaan kinerja pada platform Merdeka Mengajar. Nah, dengan disahkannya peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 7607-B.HK.03.2023, yaitu tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah melalui platform Merdeka Mengajar. Nah, peraturan tersebut menjadi landasan hukum yang terkait dengan pengelolaan kinerja. Oke, sejalan dengan peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK, ya, surat edaran bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yaitu nomor 17 tahun 2023 dan nomor 9 tahun 2023, itu turut memperkuat regulasi sistem informasi pengelolaan kinerja aparatur sipil negara. Oke, sahabat Kristal. Nah, sekarang bagaimana prosesnya sehingga sahabat Kristal sebagai kepala satuan pendidikan serta guru-guru yang ada di satuan pendidikan dapat memanfaatkan PMM ini pada fitur pengelolaan kinerja. Baik, sahabat Kristal, sekarang saya akan memberitahukan bagaimana cara mengisi pelaksanaan kinerja untuk guru. Oke, sahabat Kristal, setelah merencanakan kinerja yang diajukan oleh guru, tentu akan mendapatkan persetujuan dari kepala sekolah. Ya, nah, guru dapat memulai pelaksanaan kinerja. Tentu ada beberapa hal yang ingin sahabat Kristal ketahui, yaitu bahwa langkah-langkah dalam mengisi pengelolaan kinerja yang pertama adalah sahabat Kristal masuk pada PMM, login ya. Setelah login di PMM, yaitu klik pengelolaan kinerja pada menu beranda di platform Merdeka Mengajar. Oke, setelah sahabat Kristal melihat fitur ini ya, ini fitur dari kepala satuan pendidikan ya, sebagai kepala sekolah dalam melakukan persetujuan atas informasi yang diberikan dimasukkan oleh guru. Kemudian yang kedua, bagi Anda yang mengakses pengelolaan kinerja melalui aplikasi PMM ya pada perangkat Android, Anda akan menerima notifikasi berupa rekomendasi untuk mengakses pengelolaan kinerja melalui laptop. Ya, memang saya juga mengalami itu ya, sahabat Kristal. Ketika membuka di handphone itu tidak ada ini ya, tidak ada menu. Kemudian itu saya secara mandiri coba mengakses melalui laptop dan kelihatan ya, terbuka ya fiturnya melalui laptop. Nah, kemudian silakan akses pengelola kinerja melalui laptop atau desktop untuk mendapatkan fitur ya, untuk mendapatkan fitur pengelolaan kinerja. Nah, kemudian buka sistem di komputer atau di laptop sahabat Kristal ya. Kemudian langkah yang ketiga adalah cek langkah observasi ya, untuk memulai pelaksanaan kinerja. Selanjutnya, pada langkah yang keempat, sahabat Kristal dapat memulai untuk mengisi pelaksanaan kinerja secara berurutan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan ya. Sahabat Kristal tidak bisa ke langkah selanjutnya apabila belum melakukan penyelesaian di kegiatan sebelumnya. Di sini sahabat Kristal akan mengisi dokumen dulu ya, mengisi dokumen persiapan, kemudian selanjutnya klik isi dokumen untuk mengumpulkan dokumen persiapan pada pelaksanaan observasi nantinya. Ya, selanjutnya pada halaman dokumen ini sahabat Kristal akan menemukan beberapa hal yang perlu dilakukan ya. Klik mengenai apa itu tujuan dokumen ini ya. Untuk apa? Tujuannya adalah
supaya sahabat kristal mendapatkan informasi tentang dokumen yang akan dipersiapkan. Kemudian klik rubrik observasi untuk mendapatkan informasi mengenai fokus perilaku yang diobservasi oleh kepala sekolah didasarkan indikator yang dipilih pada tahapan perencanaan kinerja. Oke, selanjutnya sahabat kristal dapat memilih minimal satu perilaku yang ingin diperbaiki dan juga dipelajari oleh sahabat kristal dengan memberikan tanda checklist pada kotak. Nah, sahabat kristal juga dapat menulis upaya apa yang akan dilakukan untuk mempelajari target perilaku yang sudah dipilih sebelumnya. Selanjutnya, sahabat kristal juga bisa mengatur jadwal observasi dengan kepala sekolah dan pastikan untuk berdiskusi terlebih dahulu sebelum menetapkan jadwal. Namun jika jadwal yang diajukan tidak sesuai, guru dapat berdiskusi dengan pihak kepala sekolah di luar dari jadwal yang sudah ditetapkan. Sahabat kristal juga dapat mengunggah dokumen RPP modul ajar, RPP atau modul ajar yang akan digunakan ketika observasi kelas. Oke, baik sahabat kristal. Selanjutnya sahabat kristal bisa mengklik kumpulkan jika sahabat kristal mengisi dokumen persiapan dan mengunggah dokumen RPP atau modul. Nah, kemudian klik simpan draft jika sahabat kristal ingin berhenti sejenak ketika sedang mengisi dokumen persiapan dan akan kembali melakukan pengisian di lain waktu. Baik, selanjutnya akan muncul tampilan konfirmasi untuk dokumen persiapan yang dapat dikumpulkan. Jika dokumen sudah sesuai, klik kumpulkan. Namun jika sahabat kristal ingin melakukan pengecekan ulang, silakan klik pada bagian cek ulang. Perlu diketahui bahwa dokumen yang telah dikumpulkan tidak bisa dilakukan perubahan kembali. Oke, selanjutnya setelah sahabat kristal mengumpulkan dokumen persiapan, sahabat kristal dapat memulai untuk mempelajari upaya yang ingin dilakukan sesuai dengan dokumen yang telah dikumpulkan. Kemudian kepala sekolah akan melakukan observasi kelas sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dan klik pada cek rincian untuk melihat mengenai detail observasi. Baik sahabat kristal, di sini ada PMM yang sudah saya buka sebagai kepala satuan pendidikan setelah diisi oleh guru. Sahabat kristal juga dapat melakukan proses di mana pengecekan klik di pengelolaan kinerja, kemudian sekali lagi klik di pengelolaan kinerja. Di sini klik periksa klik periksa. Oke, saya kembali dulu ke sini sahabat kristal. Sebelum klik periksa, saya ingin memberitahukan ada alur pengelolaan kinerja dari bulan Januari, itu adalah perencanaan guru dan persetujuan atasan. Bulan Februari itu ada persiapan observasi kelas. Bulan Maret adalah periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Bulan April sampai bulan Mei adalah pelaksanaan tindak lanjut guru dan pemantauan atasan. Sedangkan bulan Juni adalah refleksi, penilaian, dan penentuan predikat kinerja guru. Kemudian sahabat kristal sebagai kepala sekolah silahkan klik periksa ketika guru sudah melakukan ajuan Kemudian lihat di sini, ini kalau 9 ini berarti ada 9 guru semua, dan kemudian perlu persetujuan saya sudah melakukan persetujuan beberapa guru, tinggal 1 guru yang memang ingin saya berikan contoh Bapak Ibu sebagai kepala sekolah. Kemudian yang 3 belum mengajukan dengan alasan-alasan tertentu, yaitu masih honor karena memang
boleh mengajukan, tetapi latihan saja begitu ya. Kemudian ini sudah disetujui, ada 5 yang sudah saya setujui. Oke, untuk melihatnya maka kita harus klik di perlu disetujui. Sahabat kristal lihat, nah perlu disetujui. Kemudian selanjutnya sahabat kristal langsung klik cek ya, ini diklik. Setelah diklik di sini sahabat kristal akan membaca ya, mengklik di sini rencana hasil kerja dari guru tersebut. Nah, ada bukti dukung hasil observasi dan targetnya satu kegiatan, target waktu per semester. Kita lihat apa yang dipilih oleh guru tersebut. Di sini ya, guru itu dapat memilih satu, kemudian kita klik pada bagian ke hasil kerja tambahan. Klik sahabat kristal. Nah, di sini ada hasil kerja tambahan ya, tugas tambahan opsional ya, kerja. Nah, di bagian perilaku kerja di sini silakan dilanjutkan dengan klik pada kepersetujuan. Oke. Pada langkah ini sahabat kristal sebagai kepala satuan pendidikan bisa melihat kembali ya. Yang pertama adalah rencana hasil kerja yang meningkatkan praktik manajemen kelas yang berfokus pada penerapan. Silakan klik setuju. Nah, di sini sahabat kristal setujui perencanaan kinerja, itu berarti setelah disetujui perencanaan kinerja tidak bisa disesuaikan lagi. Artinya guru akan lanjut untuk melaksanakannya. Oke ya. Kemudian klik setuju. Oke, terima kasih sahabat kristal. Sampai bertemu pada pembahasan yang selanjutnya. Pengelolaan kinerja di PMM. Dadah.